Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal trigonometri bagian keempat, yaitu tentang rumus perkalian sinus dan kosinus dua sudut. Pertama-tama kita lihat bagian ini terlebih dahulu ya. Kita sudah pernah pelajari bahwa rumus sinus jumlah dua sudut itu adalah sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kali cos beta tambah cos alfa kali sin beta. Kemudian untuk rumus sinus selisih dari dua sudut itu adalah sinus alfa kurang beta sama dengan sinus alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Kita akan melakukan proses eliminasi ya dari dua persamaan ini. Sekarang yang pertama kita akan mengeliminasi cos alfa sin beta ya dari kedua persamaan ini. Jadi kita menggunakan tanda tambah supaya positif cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta, nanti hasilnya akan 0. Karena mereka bisa dicoret ya. Jadi saya coret ini. Nah, kemudian sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta itu jadinya seperti ini ya. Seperti ini di ruas kiri sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta. Nah, ini kalau kita rapikan lagi jadi sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta sama dengan, nah karena ini sama ya, sin alfa cos beta tambah sin alfa cos beta, maka ini bisa dikerjakan menjadi 1 tambah 1 ya. Kita anggap ini merupakan variabel. Jadi 1 tambah 1 itu 2. 2 sin alfa cos beta. Nah, dari proses eliminasi ini didapat kalau ada perkalian sinus dan kosinus dari dua buah sudut, alfa dan beta ya, itu bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Yaitu 2 kali sin alfa cos beta, itu nilainya sama dengan sinus alfa tambah beta tambah sinus alfa kurang beta. Ya, jadi kalau sin cos, caranya sin tambah sin. Bagaimana kalau sekarang kita mengeliminasi yang sin alfa kali cos beta? Kita ambil kembali persamaan yang di atas ini ya. Kemudian sekarang supaya hilang kita kurang ya. Kita eliminasi ini karena sama bisa dikurang ini jadi 0. Kemudian yang depan menjadi sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Ya, dikurang ya. Sama dengan ini sudah 0 ya. Cos alfa kali sin beta dikurang minus cos alfa kali sin beta. Nah, adik-adik kalau minus ketemu minus hasilnya plus ya. Sehingga persamaannya menjadi sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, adik-adik ini kan sama ya, cos alfa kali sin beta, cos alfa kali sin beta. Terus mereka ditambah, berarti caranya sama dengan yang di atas, menjadi 2 cos alfa kali sin beta. Jadi untuk perkalian cos alfa kali sin beta dapat dikerjakan dengan cara seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan yang rumus kosinus ya. Kita tahu bahwa rumus kosinus jumlah dua sudut itu adalah seperti ini ya, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali
sin beta. Kemudian untuk rumus kosinus selisih dari dua sudut, cos alfa kurang beta itu sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Kita akan melakukan eliminasi ya kedua persamaan ini. Pertama-tama kita eliminasi dulu sin alfa dengan sin betanya karena beda tanda, berarti menggunakan tanda tambah ya. Jadi ini min sin alfa kali sin beta ditambah sin alfa kali sin beta. Nah ini kalau dikerjakan hasilnya 0. Yang ruas kiri menjadi cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta sama dengan, nah ini kalau ditambahin ya, karena sama menjadi 2 kali cos alfa cos beta. Jadi untuk perkalian kosinus dengan kosinus dari dua buah sudut, caranya bisa menggunakan cara seperti ini. Sekarang kita akan mengeliminasi cos alfa cos betanya. Berarti yang kita gunakan tanda kurang ya, supaya ini kalau dikurang jadi 0. Kemudian yang ruas kiri dia menjadi cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta sama dengan minus sin alfa kali sin beta dikurang, nah kalau dikurang terus ketemu tanda plus ya hasilnya sama saja dengan minus ya, dikurang sin alfa kali sin beta. Ini bisa dikerjakan ya adik-adik karena berhubung ini sama, jadi cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta sama dengan minus 1 kurang 1. Hasilnya adalah minus 2 sin alfa kali sin beta. Jadi ini anggap aja sin alfa sin betanya kayak variabel kayak x gitu misalnya ya. Jadi min x kurang x. Kan hasilnya min 2x ya. Nah kira-kira seperti itu caranya. Nah adik-adik supaya sama dengan rumus yang sebelum-sebelumnya, saya pindahkan minusnya ya. Menjadi minus cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Saya pindahin minusnya ke ruas kiri supaya sama jadi 2 sin alfa sin beta. Jadi untuk rumus sinus kali sinus, caranya bisa menggunakan cara seperti ini. Minus kali cos alfa tambah beta kurang cos alfa kali beta. Jadi kita simpulkan di sini, rumus-rumus perkalian sinus dan kosinus dari dua sudut itu ada 4 macam. Yang pertama, untuk perkalian sinus kali kosinus, kita dapat menggunakan rumus 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Jadi menggunakan sinus tambah sinus ya adik-adik. Nah untuk perkalian cos dengan sin, kebalikannya ya, kita menggunakan sinus kurang sinus. Jadi yang perlu dihafal ini aja nih, depan-depannya aja nih ya. Karena sudutnya kan sama ya, alfa tambah beta, alfa kurang beta pasti. Kemudian untuk perkalian sinus kali sinus, dia sedikit berbeda karena ada negatifnya ya, yang tadi sinus kali sinus ada negatifnya. Kemudian caranya cos kurang cos. Kemudian untuk cos kali cos, yang perlu diingat adalah penjumlahan kosinus. Kosinus tambah kosinus. Nah bentuk yang ini kalau adik-adik mau ubah lagi ya, jadi duanya dipindah ruas gitu supaya nggak ribet, supaya cuma tinggal lihat perkaliannya aja, maka kita dapat mengubahnya menjadi rumus yang seperti ini. Rumus ini didapat dari kita pindahkan duanya ke ruas kanan, supaya tinggal perkalian sin sama cosnya aja. Nih, sin alfa kali cos beta sama dengan setengah kali sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Setengah ini di luar ya adik-adik ya. Jadi maksudnya kita harus kerjakan dulu sin tambah sinnya, baru nanti dikali dengan setengah. Ya yang bawah juga ya sama. Oke, kita akan lihat pengerjaan beberapa contoh soal. Yang pertama, sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 4 kali sin A tambah 60 derajat kali cos A kurang 60 derajat. Nah, ini perkalian apa adik-adik? Perkalian sin kali cos ya. Berarti rumus yang kita gunakan adalah, kalau sin kali cos berarti rumusnya sin tambah sin ya adik-adik.
Atau bisa juga adik-adik menggunakan rumus yang duanya sudah dipindah ya. Ini sama aja ya rumusnya. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang kiri, berarti nanti ini 4-nya kita buat menjadi 2 kali 2 sin A tambah 60 derajat kali cos A kurang 60 derajat. Jadi seperti ini. Nanti yang diubah hanya ini ya adik-adik. Hanya 2 sin A tambah 60 derajat cos A kurang 60 derajat diubah ke dalam bentuk ini. Kemudian nanti ada dikali 2 di depan ya. Tapi kalau mau menggunakan yang kanan berarti bisa seperti ini. Di sini 4-nya saya langsung menggunakan rumus ini. Sin alfa kali cos beta. Jadi saya menganggap yang ini sebagai alfanya. Jadi sin alfa kali cos beta yang ini. Ini seluruhnya ini ya, saya anggap sebagai beta dan alfa. Jadi, saya langsung mengerjakan dengan sin alfa kali cos beta. Ini saya ganti menjadi setengah kali di sini sin alfa ditambah dengan beta. Jadi seluruh ini alfa ditambah dengan seluruh beta. Nih ya. Jadi ini alfanya ditambah dengan ini betanya. Ya, alfa tambah beta. Kemudian ditambah sin alfa kurang beta. Berarti ini seluruhnya dikurang ya. Dikurang jadi A tambah 60 derajat. Dikurang, nah berhubung dikurang berarti harus pakai kurung. Ya adik-adik. Jadi dikurung A kurang 60 derajat. Ini seperti ini. Ya. Kalau tanda tambah nggak masalah nggak pakai kurung ya yang belakang. Tapi kalau tanda kurang adik-adik harus pakai kurung. Ya, jadi ini sebagai alfa dan ini sebagai betanya. Adik lihat di sini ini 4 ya, itu paling luar ya. Terus setengah ini kan juga tidak berkaitan ya dengan sin yang di dalam. Maka 4 sama setengah ini boleh dikerjakan dulu. Jadi bisa jadi 2. Ya, jadi 2. Nah, di sini kalau dikerjakan ini menjadi sinus A tambah A itu 2A. 60 derajat dikurang 60 derajat itu 0. Jadi cuma sin 2A. Ini kurungnya boleh ditulis boleh enggak. Ditambah yang ini menjadi sin A tambah 60 derajat. Ini dibuka kurungnya ya, jadi minusnya dikali ke dalam. Menjadi min A yang 60 derajat, minnya menjadi plus. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan lagi. Menjadi sin 2A ditambah A kurang A jadi 0 ya adik-adik. Tinggal 60 derajat ditambah 60 derajat itu 120 derajat. Nah, kita kerjakan kembali menjadi 2 kali sin 2A ditambah sin 120 itu ada di kuadran 2, itu sama dengan 60 derajat. Jadi sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, langkah selanjutnya adik-adik bisa kalikan, 2-nya dikalikan dengan semua yang di dalam. Jadi 2 sin 2A ditambah 2 kali setengah akar 3. Nah, ini bisa dicoret. Jadi hasil akhirnya adalah 2 sin 2A ditambah akar 3. Ini jawabannya adik-adik. Ya, ini merupakan bentuk sederhana dari soal di atas. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Contoh kedua. Diketahui besar sudut alfa itu sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Tentukan nilai dari sin alfa kali sin beta. Ini berarti perkalian sinus dengan sinus ya. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Sinus alfa kali sin beta sama dengan minus 1/2 dikali cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Ini min setengahnya di luar ya adik-adik.
Oke, kita coba. Jadi di sini sin alfa kali sin beta itu adalah, kita masukkan rumusnya, min 1/2 kali cos alfa. Jadi alfanya 75 derajat ya dari sini. Ditambah beta, betanya 15 derajat. Dikurang cos alfa kurang beta, berarti 75 derajat dikurang 15 derajat. Kemudian kita kerjakan lagi, jadi min setengah. Nah, di sini 75 derajat ditambah 15 derajat itu adalah 90 derajat. Dikurang cos 75 derajat dikurang 15 derajat itu adalah 60 derajat. Jadi min setengah. Nah, di sini cos 90 derajat itu nilainya adalah 0 ya adik-adik. Kemudian cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Jadi dikurang setengah. Nah, adik-adik sekarang min setengah dikali dengan 0 kurang setengah. 0 kurang setengah itu nilainya adalah min setengah. Nah, jadi tinggal min setengah dikali dengan min setengah. Min dikali min hasilnya plus, setengah dikali setengah hasilnya 1/4. Ini jawabannya adik-adik. Mudah ya. Di sini kakak memberikan satu contoh lagi. Kita lihat ya contohnya. Tentukan nilai dari cos 5pi/12 cos pi/12. Adik-adik lihat di sini cos dikali cos ya. Berarti kita menggunakan rumus cos alfa kali cos beta, yakni sama dengan setengah kali cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Yang menjadi alfa berarti 5pi/12 ya yang depan. Yang menjadi beta pi/12. Sebenarnya boleh dibalik ya adik-adik, tapi kita pilih alfanya yang lebih besar saja supaya kita lebih mudah ya. Nah, sekarang kita kerjakan cos 5pi/12 dikali cos pi/12. Jadi setengah dikali cos alfa tambah beta berarti 5pi/12 ditambah pi/12. Ditambah cos alfa kurang beta. Jadi 5pi/12 dikurang pi/12. Nah, ini tadi yang kakak maksudkan kenapa yang besar di depan duluan ya, supaya hasilnya nanti positif. Tapi juga nggak masalah kalau yang kecil di depan ya. Jadi di sini setengah kali, ini kita kerjakan karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal ditambahkan saja pembilangnya 5pi ditambah 1pi. Hasilnya adalah 6pi/12. 6pi/12 itu sama saja dengan 1/2pi ya. Disederhanakan. Nah, sekarang ditambah, ini cos dari 5pi kurang pi itu 4pi/12. Ini bisa dibagi 4 atas bawah, sehingga kalau disederhanakan menjadi pi/3. Kemudian kita kerjakan lebih lanjut. Cos pi/2 berarti cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Ditambah cos pi/3 itu cos 60 derajat, nilainya adalah setengah. 0 ditambah setengah itu adalah setengah. Setengah dikali setengah hasilnya 1/4. Ini jawabannya adik-adik. Oke, sampai di sini pembahasan tentang rumus perkalian sinus dan kosinus dari dua buah sudut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.